Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Sunia Azahro dengan NIM 25010044044. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penerapan gamifikasi dalam mata kuliah Pancasila untuk pendidikan karakter. Dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pancasila. Yang pertama, apa sih gamifikasi itu? Pengertian gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan atau game dalam konteks non-permainan, seperti pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan atau engagement, dan partisipasi aktif dari peserta didik. Selanjutnya, latar belakang pendahuluan dari penerapan gamifikasi pada pendidikan Pancasila. Kira-kira apa sih latar belakang yang mempengaruhi penerapan gamifikasi dalam pendidikan Pancasila? Hal yang melatar belakangi adalah dikarenakan mata kuliah Pancasila itu seringkali dihadapkan pada tantangan persepsi mahasiswa yang menganggapnya sebagai mata kuliah yang terlalu teoritis, kering, dan kurang relevan dengan kehidupan nyata. Padahal, esensi dari pendidikan Pancasila adalah pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur yang justru sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah gamifikasi hadir sebagai strategi inovatif untuk mentransformasi proses pembelajaran yang dikenal kering dan teoritis menjadi lebih menyenangkan. Apa alasan gamifikasi ini cocok untuk pendidikan Pancasila? Alasan yang pertama adalah gamifikasi mengubah abstraksi menjadi konkret, yaitu nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial bersifat abstrak. Dalam gamifikasi memungkinkan mahasiswa mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai ini secara langsung dalam simulasi atau tantangan yang dibuat dalam gamifikasi tersebut. Yang kedua, meningkatkan engagement. Dengan elemen-elemen seperti poin, lencana, dan papan peringkat atau leaderboard, mahasiswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk terlibat dalam materi agar mendapatkan elemen-elemen seperti poin, lencana, dan papan peringkat tadi. Yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif. Alih-alih mendengarkan ceramah saja, mahasiswa menjadi pemain yang aktif dalam memecahkan masalah, berkolaborasi, dan membuat keputusan berdasarkan nilai Pancasila. Yang keempat, menciptakan experiential learning, yaitu gamifikasi menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan berkesan, dan lebih efektif untuk internalisasi nilai karakter dibandingkan hanya hafalan dan teori saja. Yang kelima, memberikan umpan balik cepat. Sistem dalam gamifikasi memberikan umpan balik secara langsung, misalnya poin bertambah saat membuat keputusan yang etis, yang membantu mahasiswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dalam gamifikasi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang elemen-elemen gamifikasi yang dapat diterapkan atau kita terapkan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama ada point and scoring. Point and scoring yaitu memberikan skor untuk setiap tugas atau pencapaian. Contoh penerapannya dalam mata kuliah Pancasila seperti poin diberikan untuk partisipasi diskusi, kualitas esai refleksi, atau menyelesaikan tantangan kelompok. Poin kedua adalah badge and achievement, yaitu lencana digital yang diraih setelah menyelesaikan tugas atau milestone tertentu. Penerapannya adalah seperti lencana Patriot Gotong Royong untuk kolaborasi tim yang baik, juara keadilan untuk analisis kasus ketimpangan sosial yang tajam, atau pionir kerakyatan untuk pemimpin musyawarah yang bijak. Poin ketiga adalah leaderboards, yaitu papan peringkat yang menampilkan peringkat peserta. Namun dalam hal ini kita perlu berhati-hati dikarenakan
Untuk menghindari kompetisi yang tidak sehat, kita harus memfokuskan pada papan peringkat kelompok atau papan pencapaian, bukan hanya peringkat saja untuk mendorong kolaborasi. Yang keempat ada levels and progression, yaitu sistem level yang menunjukkan perkembangan mahasiswa. Contoh penerapannya adalah materi dibagi menjadi level-level. Yang pertama contoh level ketuhanan, level 2 level kemanusiaan, dan untuk naik level, mahasiswa harus menyelesaikan misi atau sebuah kuis agar dapat lanjut ke level selanjutnya. Kemudian poin kelima adalah challenge dan quest, yaitu tugas atau misi yang dirancang seperti quest dalam game. Contoh penerapannya seperti misi kemanusiaan, mahasiswa melakukan wawancara dengan pekerja migran dan merefleksikannya berdasarkan sila kedua, ataupun contoh quest musyawarah, yaitu memecahkan masalah etika di kampus melalui simulasi musyawarah dan mufakat. Kemudian, poin keenam, storytelling, yaitu membungkus pembelajaran dalam sebuah narasi atau cerita. Contoh penerapannya adalah membuat cerita di mana mahasiswa adalah petugas khusus Pancasila yang ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai krisis moral dan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah feedback and immediate response, yaitu umpan balik langsung terhadap tindakan yang dilakukan. Contoh penerapannya adalah dalam simulasi dilema etika, pilihan mahasiswa akan langsung mendapatkan respon, poin bertambah atau berkurang, dan juga harus diberi penjelasan filosofisnya. Walaupun gamifikasi dalam pendidikan Pancasila memiliki banyak manfaat, tetapi gamifikasi ini tetap memiliki tantangan dan juga kita harus bisa memitigasinya atau memberi solusi atas tantangan tersebut. Beberapa tantangan yang akan kita hadapi dan juga mitigasinya adalah yang pertama, fokus pada hadiah bukan nilai. Mahasiswa terkadang hanya mengejar poin, bukan memahami esensi dari pendidikan Pancasilanya. Dan untuk mitigasinya, kita bisa desain aktivitas yang bermakna dan sertakan refleksi mendalam sebagai bagian dari penilaian. Poin harus menjadi cerminan dari pemahaman nilai dan juga pengamalannya. Kemudian yang kedua, kompetisi tidak sehat. Leaderboard dapat menciptakan lingkungan yang individualistis atau persaingan yang tidak sehat. Dan untuk mitigasinya, kita bisa menggunakan sistem poin kelompok atau co-op quest, misi kerjasama, dan lebih menekankan pada mastery atau penguasaan materi daripada hanya sekedar mengejar ranking. Kemudian, poin ketiga adalah biaya dan kompleksitas teknologi. Dalam membangun platform gamifikasi yang canggih, itu bisa membutuhkan biaya yang mahal. Untuk mitigasinya, kita bisa mulai dengan sederhana, menggunakan tools yang sudah ada seperti Kahoot, Quizzes, Classcraft, atau bahkan hanya dengan PowerPoint kreatif dan alat fisik seperti papan misi dan lencana kertas untuk mengurangi atau memitigasi dari kompleksitas teknologi dan biaya-biayanya yang mahal. Poin keempat atau yang terakhir adalah resistensi dari dosen. Dosen terkadang mungkin tidak familiar dengan konsep gamifikasi, dan untuk memitigasi tantangan ini yaitu dengan mengadakan pelatihan dan workshop untuk dosen serta memulai dengan modul terkecil terlebih dahulu atau memulai dengan cara-cara yang paling mudah. Baik, penjelasan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi gamifikasi ini, yaitu penerapan gamifikasi dalam mata kuliah Pancasila bukan sekedar membuat pembelajaran menjadi lebih seru ataupun agar tidak membosankan, tapi lebih dari itu. Ini adalah strategi transformatif untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dengan mengalami langsung dilema etika atau studi kasus, berkolaborasi memecahkan masalah, dan melihat konsekuensi dari tindakan mereka dalam lingkungan yang aman dan terstruktur. Mahasiswa juga dapat untuk
Menginternalisasi karakter Pancasila bukan sebagai hafalan saja, tetapi sebagai kompetensi hidup yang nyata. Dan pada akhirnya, gamifikasi menjadikan Pancasila tidak hanya dipelajari, tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah memperhatikan video ini hingga selesai. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat yang udah nonton, jangan lupa like video ini, komen, subscribe, dan share videonya jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.